Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lamah. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa rasa syukur itu kita tambah ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kenikmatan juga bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, ada 7 hal yang harus kita perhatikan untuk menuntut ilmu agar ilmu itu bisa bermanfaat di dunia dan akhirat ya. Jadi agar ilmu kita bermanfaat dunia dan akhirat, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ketika seseorang itu mencari ilmu, yang utama adalah kita tekankan supaya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan anak cucu kita, ketika mencari ilmu, niat yang utama adalah apa? Mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Silakan kamu tuntut ilmu ya. Nah, silakan kamu tuntut ilmu ya. Cucu, tugas utama adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari ridho Allah dengan ikhlas, tetapi ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maka kelak ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat ya, Masya Allah. Jadi rata-rata non sewu biasanya kita sekolahkan anak supaya pekerjaannya mapan ya supaya pekerjaannya bagus ya, tidak apa-apa, tapi bekerja itu supaya untuk mencari ridho Allah ya, supaya dapat bekerja, memberi nafkah keluarga, mencari ridho Allah yang utama ya, tetap seperti itu. Jadi niatnya yang bagus, insya Allah hasilnya ya bagus. Kemudian yang kedua, selalu merasa haus akan ilmu ya. Jadi ketika seorang menuntut ilmu ya, itu selalu merasakan haus, maksudnya kurang. Tidak mesti orang yang non-sewu ketika belajar di perkuliahan atau di pondok 3 tahun, 10 tahun merasa puas dengan ilmunya, ya berarti dia masih belum sempurna dalam artian merasa puas ya. Akhirnya yang timbul kadang kesombongan. Aku 10 tahun mondok, aku 10. Akhirnya dia setelah mondok tidak mau nyari ilmu lagi. Lah itu salahnya di situ. Ya, padahal mencari ilmu itu adalah minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai akhir hayat. Dan alhamdulillah kita di sini bisa berkumpul walaupun beliau S3 ya. Oh belum bisa. Artinya masih terus kita berkumpul. Ya, Pak Jagus S3 apa? S1 masa. Ya, S lilin. Ya, ada S3, SD, SMP, SMA ya. Artinya kita haus ya, karena apa? Dalam majelis ini insya Allah majelis yang diberkahi oleh Allah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah majelis untuk mencari pahala. Kemudian yang ketiga ini merupakan termasuk taman-taman surga ya, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah sebentar, Rasulullah bersabda yang kedua tadi, 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang ya, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak akan pernah kenyang terhadap orang yang rakus terhadap dunia dan tidak akan pernah kenyang dengannya. Jadi yang tidak akan pernah kenyang itu dengan ilmu dan dengan dunia ya, dengan ilmu dan dengan dunia tidak akan pernah kenyang ya. Tapi kalau dengan ilmu kita terus belajar, insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat ya, seperti itu. Ada juga tetangga juga teman saya yang mungkin dulu juga pernah ngajar di SMA 2 Pak Teguh itu. Jadi beliau sudah pensiun,
tetapi otaknya masih jalan terus, jadi melakukan penelitian ini, penelitian ini. Tapi lucunya dia itu ikhlasnya masya Allah. Jadi ketika dia sudah meneliti, misalnya membuat tepung ya, tepung dari singkong, bagus sudah, hasilnya juga bagus, untuk lambung juga bagus. Setelah itu diserahkan pada orang untuk mengerjakan, sudah dia nggak dapat apa, begitu. Ya, tidak dapat royalti, belum tentu dapat. Apa jare wis bermanfaat, dia kan dapat pahalanya yang jelas di situ. Jadi saya kenapa Pak begitu? Saya kalau nggak melakukan penelitian pusing saya, begitu. Begitu. Entah hasilnya terserah. Kemudian kemarin saya ditunjukkan kambing Pak, kambing dengan cara ngasih makan dengan fermentasi, tapi dikoper dulu jadi kayak rumput kayak gajah itu diseleb, digiling agak lembut kelereng-kelereng gitu, terus dikasih fermentasi dan mau makan, dan kandangnya tidak bau. Aku saya begitu. Nggih. Biasanya kan yang tidak kuat itu baunya. Kandangnya tidak bau. Jadi ada fermentasi di situ. Ya, dan lebih bagusnya lagi ternyata pagi-pagi jam 7 pagi itu ayam itu rutin nyari makan di bawahnya kandang. Ketika ayam kenyang pulang lah, berarti ada nilai lebih di situ. Jadi kan tidak mesti ayam mau dengan di bawah kandang itu makan kotorannya lah katakanlah. Ternyata bisa jadi di bawah kotoran itu banyak katakanlah cacing ya, atau apa-apalah di situ lah, sehingga ayam mau makan di situ. Nah itu kelebihannya di situ. Artinya apa? Memelihara kambing sekaligus ayamnya dapat makan gratis lah. Gitu Pak ya. Nah, jadi keuntungannya double. Nah, ini memang perlu ilmu, kerja keras juga. Ya. Pak Teguh itu yang Teguh. Oke, jadi beliau masya Allah kalau panjenengan telepon seneng malah, seneng. Pak ini gini, diboleh. Tidak mikir biaya, enggak. Ini buat gini tunjukkan datanya. Bahkan beliau bisa juga rancang mesin untuk buat bensin dari sampah itu ya. Ada juga, dari sampah, dari plastik jadikan bensin ya. Insya Allah bisa juga. Banyak ya. Pensiunan apa dia? Guru. SMA. Dulu pernah SMA 2. Kimia mungkin ya? Enggak juga. Hah? Bukan guru kimia. Teliti. Sosiologi apa itu? Iya kan kaitannya dengan kimia ya. Nah, orangnya emang senang. Senang begitu. Jadi mau nolong orang itu. Iya. Apa saja dikasih. Mau ilmu apa dikasih insyaallah. Ya. Jadi seperti itu investasinya di alam kubur banyak itu insya Allah. Karena apa? Dia ngajarkan, dia amalkan, orangnya buat ibadah, rantai terus. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat itu adalah menjauhkan diri dari maksiat. Seperti itu. Kemudian yang keempat, berusaha mengamalkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Kalau dulu ilmu mungkin agak sulit kita mencari kertas, daun lontar, sekarang banyak. Dengan pakai HP ini ilmu banyak di sini. Kitab-kitab ada di sini, katakanlah begitu. Tetapi mengamalkannya sulit. Kalau dulu dapat ilmu sedikit, mengamalkannya mudah, gitu Pak Haji ya. Seperti itu. Ya. Ilmu yang bermanfaat adalah harapan semua orang. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuknya atau amalnya tidak semakin baik, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kelima, ilmu yang bermanfaat itu adalah diam dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Panjenengan ketika ada muridnya, ketika panjenengan ngajar, muridnya main sendiri, ya apa rasanya? Kan jengkel ya. Seperti itu. Sama dengan ketika kita dibacakan Al-Qur'an ya. Dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Kemudian yang keenam adalah agar ilmu bermanfaat itu berusaha memahami, menghafal dan menyampaikan ilmunya ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar perkataanku, kemudian ia memahaminya, menghafalkannya dan menyampaikannya. Banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang lebih paham daripadanya ya. Jadi ilmu itu memang standarnya ketika kita memahami, mengamalkan juga menyampaikan. Balighu anni walau
ayat. Jadi sampaikan ya dariku walaupun satu ayat. Tidak apa. Tidak harus menunggu sempurna baru bisa baca kitab, hafal Quran baru berdakwah, enggak. Ini saya Islam enggak akan tersebar kalau nuruti itu. Oh, kamu belum masih baru kapan kamu lulus misalnya gitu. Ada seperti itu yang baru-baru selesai mondok sudah sok-sok. Nah, enggak. Kita ngasih semangat anak muda yang mau berdakwah. Alhamdulillah masjid ini Masya Allah bagus ya. Jadi yang imami nggak harus yang tua ya. Dan Alhamdulillah yang muda-muda Ustaz Sam mungkin ada acara mungkin ya. Biasanya yang imami hadir ke sini biasanya tadi. Biasanya hadir beliau malah semangat itu. Minta orang anaknya orang. Kenapa? Tadi. Oh minta melamar Pak. Melamar. Kalau ada acara penting beliau udah. Oh Alhamdulillah Pak. Semoga dimudahkan Allah ya. Itu termasuk jalan kebaikan juga. Double pahalanya. Pahala niat ke sini dan pahala melamarkan anaknya orang. Kemudian yang terakhir adalah menulis ilmu yang dipelajari. Jadi misalnya kita mau menghafal doa-doa masuk jeding, doa-doa sujud sahwi, doa-doa hujan lebat, tidak apa-apa kita tulis, kita baca lama-lama insya Allah akan hafal. Ya, seperti itu. Karena dikit demi sedikit itu insya Allah akan numpuk. Dahulu kita mungkin diajari doa ketika mau wudu, mau sholat, akhirnya berkembang makan ini dan itu dan lain sebagainya. Dalam suatu hadis disampaikan ikatlah ilmu dengan tulisan. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Sekarang lebih banyak kita bisa mendapatkan kertas dengan mudah. Ya, di HP ini pun juga banyak catatan. Ya, kemudian kalau dulu itu kulit ya atau daun lontar lah katakanlah. Ya, sekarang lebih kita dikarisi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami yang terakhir adalah bahwasanya orang yang berilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang berilmu tapi juga masih menuntut ilmu dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Begitu juga orang yang mengajarkan Al-Qur'an ya dan juga mempelajarinya itu Allah tingkatkan derajatnya ya. Jadi misalnya di surga itu sesuai dengan hafalan kita. Yang hafalannya tiga surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas ya segitu. Ketika tambah lagi naik lagi, tambah lagi seperti itu. Ya. Jadi tingkatannya juga tergantung dari hafalan yang dia punya. Nah, kemudian yang kedua juga tergantung juga dari istighfar anak-anaknya. Insyaallah. Saya alhamdulillah ini Pak Puji ya. Paringi asma sinten lengkapnya Pak? Puji Hadi Santoso. Saya kenal beliau itu awal kali meruqyah kakek ya, nenek ya? Ibu ya. Mertua. Pada masa Covid itu nih Pak. Tapi setelah itu melebar keluarga beliau yang meninggal pada waktu berapa Pak? 5. Istri beliau yang paling utama, kemudian ibu ya, adik ya, kakak ya. Iya, kakaknya istri 2, 3. Jadi satu saudara yang wafat nih. Dalam tempo berapa lama? Tempo 1 bulan gitu. 1 bulan. Wah. 5. Covid semua. Iya. Covid. Kalau ibu enggak ya? Ibu Terakhir Covid ya? Kemungkinannya Covid itu dia di keterangannya itu. Di keterangannya. Kemungkinannya Covid. Jadi pada waktu itu Meninggal di rumah sakit. Di rumah sakit. rumah sakit rata-rata. Semuanya. Ya. Jadi istri beliau termasuk di Ya. perempatan ya, pertigaan apa itu? Pertigaan penutan. Yang amal-amal itu. Amal-amal penutan. Yang ada mie itu loh, jualan mie itu. Ada mie ayam, belakangnya mie. Belakangnya itu. Kumpul dengan Mbak Endang itu ya? Mbak Endang kakak saya. Wah. Oh, masa. Mbak Endangnya Mas, pasangan. Iya. suaminya Mbak Endang itu kakaknya istri saya. Harmoko. Istrinya kakak.